kerakyatan dan berpihak pada katakanlah orang cilik karena kategori petani, nelayan. Nah, ini kan kategori orang cilik, orang kecil. Ya, bahkan ada yang berpandangan orang yang terpinggirkan, yang termarginalisasi. Ya, dan memang betul yang namanya petani itu nggak pernah ada yang di kota, mesti adanya di kampung-kampung, di desa-desa, yang kadang-kadang fasilitas infrastruktur jalan belum begitu baik. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Rakernas PDIP yang kelima di Jakarta, bertempat di Ancol itu, yang berlangsung selama 3 hari dari hari Jumat hingga hari Minggu kemarin, yang belum lama berlangsung, ternyata menjadi pusat perhatian bagi banyak masyarakat, banyak pengamat politik, dan parpol-parpol tentu pun juga ikut mengamati tentang hasil Rakernas itu. Pertama kali yang menjadi perhatian yaitu pidato politik dari Ketua Umum Partai PDIP oleh Ibu Megawati itu. Dan yang kedua yaitu pada saat penutupan yaitu sikap politik dari PDIP selama hasil perbincangan dalam Rakernas itu. Ada 17 poin dari sikap politik yang dikemukakan dalam penutupan yang dibacakan oleh Puan Maharani selaku Ketua DPP juga. Nah, faktanya ternyata banyak masyarakat yang bingung, kecewa karena tidak jelas arah politik PDIP pada kedepannya. Memang sikap politik yang disampaikan yang jumlahnya 17 itu sama sekali tidak memperbincangkan tentang arah sikap politik apakah akan masuk di kubu pemerintahan atau di luar pemerintahan. Bekerja sama dengan pemerintah atau tidak bekerja sama dengan pemerintah. Ini yang menjadi sorotan tajam dari banyak politisi, pengamat-pengamat politik, masyarakat secara umum. Itu yang banyak diperbincangkan. Nah, perbincangan yang 17 poin itu saya lebih tertarik pada ketiga pilar dari partai PDIP itu sendiri. Nah, ketiga pilar itu sebenarnya mencakup struktural, mencakup legislatif, dan mencakup eksekutif. 3 pilar inilah yang menjadi banyak perhatian oleh Rakernas 5 di Jakarta itu. Ya. Dari Rakernas itu ada 4 poin tersendiri yang membicarakan tentang 3 pilar, ya, yaitu pada pada poin ke-7, ke-9, ya, ke-10 dan ke-11 itu banyak diperbincangkan oleh hasil Rakernas itu. Ya. Malahan ketika Puan membacakan pada bagian yang berhubungan dengan pemilu presiden, pemilu legislatif yang kemarin itu, pada bulan Februari dia sampai tersendat. Ada rasa emosi sehingga ia meneteskan air matanya. Nah, ketiga pilar ini yang diperbincangkan di dalam poin-poin sikap yang mungkin akan diteruskan pada raker, bukan raker nasional tapi pada kongres pada tahun 2025 itu pastilah akan jelas tentang arah politik
di dalam PDIP, apakah bergabung, bekerja sama dengan partai yang memenangkan Prabowo bersama Gibran, atau ada di luar pemerintahan atau tidak bekerja sama. Itu pasti akan tampak pada Kongres pada tahun 2025 nanti. Nah, pada poin 7 itu sebetulnya tentang pilar, 3 pilar ini, yaitu membicarakan tentang cara memperbaiki ya, dari ketiga pilar ini. Ya. Cara memperbaiki dalam hal ini bagaimana cara melakukan rekrutmen, bagaimana cara melakukan kaderisasi, melakukan pelatihan, ya, supaya tidak lagi terjadi ya, adanya kader yang tidak taat asas pada konstitusi ataupun anggaran dasar dan rumah tangga dari kelembagaan partai PDIP ini. Nah, mengapa itu perlu ada perbaikan dalam cara berekrutmen? Ya karena sebuah pengalaman yang sangat luar biasa, karena ada kadernya yang tiba-tiba tidak searah, tidak sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh partai. Nah, ini tentu merupakan bagian refleksi yang sangat luar biasa untuk diperhatikan oleh seluruh jajaran kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, lalu untuk poin yang ke-9, yaitu juga masih menekankan, mendorong tentang pilar, 3 pilar itu, yaitu agar partai melakukan program yang mendukung kerakyatan dan berpihak pada, katakanlah, orang cilik, karena kategori petani, nelayan, nah ini kan kategori orang cilik, orang kecil, ya, bahkan ada yang berpandangan orang yang terpinggirkan, yang termarginalisasi. Ya. Dan memang betul, yang namanya petani itu nggak pernah ada yang di kota, mesti adanya di kampung-kampung, di desa-desa, yang kadang-kadang fasilitas infrastruktur jalan belum begitu baik. Ya. Ini yang perlu diperhatikan, ya, diperjuangkan oleh partai itu sendiri. Sekalipun sesungguhnya partai itu memperjuangkan tentang kekuasaan, tapi kekuasaan yang bisa dicapai itu harus untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi program yang ke-9 itu betul-betul kader PDIP ditekankan untuk terus melakukan program-program perbaikan yang berhubungan dengan keberpihakan pada orang kecil. Lalu yang ke-10, yaitu 3 pilar itu, ya, struktural, legislatif, dan eksekutif, itu untuk mulai berbenah bagaimana caranya memenangkan pilkada serentak yang akan berlangsung pada bulan November tahun 2024 ini. Dan cara pemenangannya tentunya harus bersama dengan kekuatan rakyat, bersama-sama atau dengan cara bergotong royong, ya, yang ada di dalam partai. Ya, jadi mulai sekarang rupanya PDIP mulai mempelajari akan peristiwa Pileg dan Pilpres pada bulan Februari yang lalu. Ya,
sekarang bercoba mati-matian bagaimana caranya untuk memenangkan kekuasaan di daerah, baik itu provinsi, baik itu kabupaten dan kota. Namun itu semua tidak berarti secara berdiri sendiri oleh Partai Demokrasi Indonesia saja, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saja, tetapi juga mesti akan ada kerjasama dengan partai-partai yang lain. Kalau kemarin ketika pemilu presiden, ya, kerjasamanya hanya dengan P3 dan partai yang dipimpin oleh Haritanu itu dan partai satu lagi, dan ketiga partai itu tidak masuk dalam jajaran Senayan, tetapi toh masih bisa diajak kerjasama. Kerjasama itu pun tidak akan membatasi dengan tiga partai yang kemarin bekerja sama, tetapi bisa juga dengan partai yang mendukung Amin maupun yang mendukung Prabowo Gibran. Ya, itu bisa saja terjadi karena komposisi atau pertarungan di tingkat nasional dengan di tingkat daerah itu berbeda-beda. Ya. Sebagai misal, belum tentu yang kemarin memenangkan Pilpres itu punya jago di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten dan kota. Karena jumlah provinsi dan kota kabupaten jumlahnya sangat banyak dan ini dibutuhkan kader-kader yang betul-betul militan. Nah, tentang pilar yang terus didorong oleh partai ini, yaitu poin yang ke-11. Poin ke-11 ini bicara tentang kedaulatan pangan. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Kembali lagi, sebetulnya poin yang ke-11 ini, pilar ketiga yang didorong untuk meningkatkan kedaulatan pangan, itu juga berhubungan dengan wong cilik lagi, petani. Petani ini memang ya boleh dikatakan susah-susah, tidak susah ya tidak susah. Karena apa? Petani kita di Indonesia ini masih beragam. Ya, orang yang tidak punya sawah, tidak punya lahan, tidak punya kebun, tapi dia mengerjakan sawah, dia mengerjakan kebun, dia mengerjakan ladang, itu hanya sebagai tenaga kerja saja. Itu juga disebut sebagai petani pada saat ini. Nah, padahal petani, kalau kita bicara petani, mestinya mereka memiliki lahan sendiri, punya ladangnya, punya sawahnya sendiri. Nah, di Indonesia ini pemilik sawah, pemilik ladang masih banyak yang belum memiliki sampai 1 hektar sawah, 1 hektar ladang. Kalau bisa punya 1 hektar sawah dengan 2 kali panen, misalnya sekali panen minimal keluar 5 ton padi, kalau 2 kali panen ya berarti ada 10 ton, dan pada harga sekarang misalnya dihargai 5.500 per kilo, ya itu boleh dikatakan baru mendapat sekitar 50 juta kalau itu dijual langsung. Ya, tapi kalau dijadikan beras ya mungkin ada lebih lagi. Nah, ini juga masih sangat terbatas penggunaannya. Nah, mudah-mudahan ketiga pilar yang direkomendasi, yang menjadi sikap politik pada Rakernas ini bisa terus diperjuangkan oleh Partai Demokrasi, apakah nanti pada Kongres tahun 2025 menjadi keputusan politik bagi partai itu untuk terus-menerus diperjuangkan, ya itu hal yang luar biasa.
Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sesungguhnya masih ada berkaitan dengan pembangunan IKN, masih ada dengan masalah uang kuliah tunggal yang sangat berharga, masih ada hubungan dengan pemilu kemarin yang dianggap buruk sekali. Ya, juga ada rekomendasi untuk Ibu Mega menjadi ketua DPP, ketua umum pada periode 25 sampai 30. Nah, ini masih akan diputuskan pada saatnya yang tepat. Oke, sampai di sini kita bertemu berkait dengan hasil Rakernas PDIP kelima di Jakarta yang baru lalu.